Halo semuanya, kembali lagi di channel JLID bersama dengan gue Mehdi. Kali ini, seperti yang kalian lihat, udah ada keyboard di sini. Nah, gue akan bahas keyboard ini dari Sades yang harganya cukup terjangkau, tapi kayak keyboard gaming yang harganya itu jutaan. Penasaran fitur dari keyboard ini apa aja? Tonton terus videonya sampai habis. Nah, nama dari keyboard ini adalah Sades Kanda, mereknya Sades dan serinya Kanda. Cerita sedikit kenapa gue akhirnya memutuskan untuk beli Sades Kanda ini. Berawal dari gue udah mulai nggak betah main game pakai keyboard laptop gue, karena kan laptop gue lumayan besar, terus juga palm rest-nya tuh lumayan gede gitu. Terus gue udah mulai ada beberapa tombol juga yang udah mulai gak bisa dipakai, dan akhirnya gue memutuskan untuk beli keyboard Sades Kanda ini. Nah, Sades Kanda ini juga mempunyai dua varian warna, ada yang warna hitam yang gue beli, ada lagi yang warna putih. Sebenarnya pertama kali lihat gue sukanya sama yang warna putih. Cuma kenapa akhirnya gue memutuskan untuk beli yang warna hitamnya, karena yang warna putihnya itu setelah gue pikir-pikir harus rajin gitu bersihinnya, karena kan ya warnanya putih gitu. Kalau kalian nggak rajin, nggak apik ngerawatnya, pasti nanti jadi gampang cepet kotor. Jadi cepet kotor lah gitu. Jadi akhirnya gue milih pakai yang warna hitam aja. Nah, keyboard ini berukuran TKL dan memiliki 87 tombol. Dan buat kalian yang suka dengan setup yang simple, minimalis, cocok lah untuk kalian untuk menggunakan keyboard berukuran TKL kayak gini. Dan di keyboard ini kita bisa custom makronya melalui softwarenya, cuma gue kurang suka sama tampilan softwarenya. Kayak software yang belum beres gitu, belum jadi. Tampilan itu kayak cuma gitu aja, dan cuma bisa custom makronya aja. Coba kalau misalnya bisa di custom RGB-nya. Kalau bisa di custom RGB-nya, gue yakin softwarenya lebih keren lagi nanti jadinya. Cuma kita tunggu aja update-update dari Sades. Mungkin ada update software untuk Sades Kanda ini. Semoga bisa jadi software yang makin keren lagi. Nah, ngebahas soal RGB-nya, tadi kan gue bilang RGB-nya nggak bisa diatur melalui software. Jadi gimana cara ngubah-ngubah RGB-nya? Nah, di keyboard Sades Kanda ini punya satu tombol yang berlogo lampu. Nah, itu adalah tombol untuk mengganti-ganti warna RGB efeknya. Jadi di keyboard ini RGB effect itu banyak banget, bisa kalian atur sesuai selera kalian. Terus juga kalian bisa atur kecepatannya, terus juga warnanya, terus juga bisa diatur lagi tuh arah RGB-nya. Jadi kalau keyboardnya ada yang arah pada muter-muter nih kayak yang sekarang dipakai, ada yang arah ke kiri atau arah kanan, itu bisa kalian atur melalui tombol FN yang logo lampu, FN print screen, sama FN scroll lock kalau nggak salah di bagian atas. Nanti lihat edisi yang sebelah sini, nanti gue masukin. Nah, selain fitur RGB-nya, Sades ini juga mempunyai fitur anti ghosting. Nah, apa sih itu anti ghosting? Anti ghosting itu berguna kalau kalian main game yang memiliki banyak pecah-pecatan di keyboardnya. Nah, itu bisa berguna secara bersamaan. Jadi semua semua tombol di keyboard ini bisa dipencet secara bersamaan. Itulah namanya fitur anti ghosting. Nah, dan untuk capsnya ini udah memakai double injection keycaps. Jadi font yang ada di capsnya ini nih, itu bukan di print, melainkan dicetak pakai dua layer. Jadi di bagian ini yang warna hitam, sama di dalamnya ada bagian yang transparannya. Gunanya pakai double injection keycaps ini apa? Jadi itu bikin awet font yang ada di keyboardnya ini, jadi nggak mudah luntur atau nggak mudah pudar. Karena kan kalau keyboard sering dipakai lama-lama tuh nanti bakal luntur kan. Nah, kalau pakai double injection ini bisa mengurangi kelunturan itu dalam jangka waktu yang lumayan lama. Nah, double injection keycaps ini juga bikin RGB-nya itu makin terang. Jadi keyboard kalian tuh jadi makin kece nih, kayak kalian sekarang nih warnanya kan terang tuh. Dan kalau kalian pakai di ruangannya agak gelap, itu RGB-nya bakal nonjol banget. Itulah gunanya double keycaps injection. Karena ini keyboard mekanikal, pasti ada switch-nya dong. Nah, di keyboard ini menggunakan switch bernama Otemu Blue Switch yang bisa bertahan kira-kira itu sampai 50 juta kali klik. 50 juta kali klik itu seberapa banyak? Ya nggak tahu, tergantung pemakaian kalian. Tapi Otemu Blue Switch ini bisa bertahan sekitar sampai 50 juta kali klik. 50 juta kali klik. Dan kalau kalian penasaran dengan suara Otemu Blue Switch kayak gimana, ini dia footage-nya. Nggak kedengeran. Nah, di dalam box Sades Kanda ini juga mendapatkan caps puller dan switch puller, karena biasanya kalau keyboard mekanikal biasa cuma dapat caps pullernya aja. Nah, ini dapat switch pullernya. Nah, kalau ada switch puller berarti switchnya ini bisa diganti atau bisa dicabut. Ya, keyboard ini emang mempunyai switch yang bisa kalian ganti, tapi harus pakai yang Otemu switch juga, nggak bisa ganti pakai merek lain. Jadi kalau kalian bosen dengan suara yang biru, nih kan gue pakai yang biru, kalian bisa ganti yang red atau yang brown. Nah, kalau untuk build quality-nya kayak gimana? Kalau menurut gue, build quality dari Sades Kanda ini berasa cukup kokoh ya, kayak berasa solid gitu di bagian semuanya, karena
ya menurut gua nggak ada bagian yang kosongnya aja gitu, karena untuk keyboard dengan harga yang lumayan cukup murah. Dan material yang digunakan ini dia menggunakan plastik ABS, dan berat dari keyboard ini menurut gue beratnya juga cukup pas untuk ukuran keyboard TKL. Dia mempunyai berat yang berkisar 650 gram aja. Jadi beratnya juga lumayan enak lah untuk dibawa-bawa. Kalau kalian mau pindah-pindah, mau bawa keyboard ini masih lumayan gampang dibawa-bawanya. Dan untuk koneksinya dia juga menggunakan kabel USB. Karena kan kalau keyboard mechanical harga segini, menurut gua ada cukup lah untuk menggunakan keyboard USB. Karena kan kalau yang keyboard yang budget tuh, yang jutaan, biasanya dia udah pakai yang koneksinya Type C to USB. Nah ini full masih menggunakan USB. Dan kalau material dari kabelnya dia menggunakan plastik PVC yang lumayan cukup tebel, dan tahan panas juga, jadi nggak gampang meleleh. Terus juga panjang dari kabelnya ini memiliki panjang yang berkisar 1,7 meter, jadi cukup panjang. Kalau kalian mau gunain di PC, yang PC kalian di bawah, keyboardnya pasti nyampe ke PC kalian. Dan kesimpulannya gimana? Sade Skanda ini dengan harga 399.000 atau kita buat aja 400.000, menurut gue ini udah memiliki fitur yang cukup banyak. Udah sama lah kayak keyboard dengan budget jutaan. Dari RGB kan cukup banyak, juga switchnya bisa diganti. Yang mau kalian bosan pakai biru bisa pakai red atau yang brown. Terus juga udah ada fitur anti ghosting di semua tombolnya. Build quality-nya yang cukup solid, hanya kurang di softwarenya aja kalau menurut gua, karena softwarenya terlihat kayak software yang belum jadi. Jadi kayak masih ya biasa aja gitu softwarenya. Kalau kurangnya di situ aja, sisanya gue suka banget sama keyboard ini. Gue juga udah pakai keyboard ini udah kurang lebih seminggu. Dan feel yang gue rasain, keyboardnya cukup nyaman untuk dipakai harian. Dan kalau kalian mau beli keyboard ini juga, link di deskripsi ada, udah gue cantumin. Jadi kalian bisa langsung klik aja, dan kalau kalian pengen beli bisa langsung ke sana. Dan mungkin sekian aja untuk pembahasan Sade Skanda ini. Like kalau kalian suka videonya, dislike kalau nggak suka. Yang baru mampir jangan lupa di subscribe. And I'll see you guys on next week. Stay safe and goodbye.